Dalam Islam, cara berjalan mencerminkan kepribadian dan adab seseorang. Al-Quran mengingatkan dalam surah Luqman ayat 18-19, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, berjalan dengan sombong, melanggang angkuh, atau menampilkan keangkuhan adalah sikap yang tidak disukai Allah. Sebaliknya, Islam mengajarkan untuk berjalan dengan penuh rendah hati, tidak tergesa-gesa, namun tetap tegas. Rasulullah juga dikenal memiliki cara berjalan yang berwibawa, menunjukkan semangat tetapi tidak berlebihan. Cara berjalan yang benar dalam Islam mencerminkan keimanan dan ketawadukan. Hindarilah berjalan dengan kesombongan atau keangkuhan, karena itu hanya menunjukkan kelemahan hati, bukan kekuatan iman. Dalam Islam, ada hadis yang menyebutkan 3 tipe wanita yang berisiko menjadi penghuni neraka jika tidak bertaubat. Rasulullah bersabda, 1 wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka mengenakan pakaian, tetapi tetap memperlihatkan aurat atau berpakaian ketat, sehingga menonjolkan tubuh. Tidak memenuhi syariat berpakaian. 2 wanita yang tidak taat kepada suami dalam kebaikan. Mereka membantah suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan agama, mengabaikan kewajibannya sebagai istri, atau tidak menghormati suami. 3 wanita yang memperdaya atau memfitnah. Mereka menggunakan kata-kata atau perbuatan untuk merusak reputasi orang lain, menciptakan konflik atau memprovokasi keburukan. Namun, Allah Maha Pengampun dan menerima taubat. Islam mengajarkan untuk memperbaiki diri, menjalankan perintahnya. Dalam Islam, malaikat pencabut nyawa dikenal sebagai malaikat Israel, memiliki 3 ciri khusus dalam Islam. 1. Tugas utama yang menakutkan. Malaikat Israel diberi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa setiap makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan. Tugas ini dilakukan dengan penuh keadilan dan ketepatan waktu. 2. Kehadirannya yang tak terlihat. Malaikat Israel hadir tanpa terlihat oleh mata manusia, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti saat nyawa dicabut. Orang yang beriman melihatnya dengan rupa yang tenang, sedangkan bagi yang durhaka, ia hadir dengan wujud yang menakutkan. 3. Kemampuan meliputi seluruh dunia. Dengan izin Allah, malaikat Israel mampu mencabut nyawa di berbagai tempat sekaligus. Meskipun terlihat seperti tugas berat, hal ini dilakukan tanpa kesulitan. Dalam Islam, disebutkan bahwa iblis memiliki anak-anak yang ditugaskan untuk menggoda manusia. Beberapa nama mereka berdasarkan hadis dan tafsir antara lain. 1. Salitun, menggoda manusia agar lalai dalam salat. 2. Wasnan, membuat manusia malas beribadah, khususnya mengantuk saat salat. 3. Awar, menggoda manusia agar berzina. 4. Hafaz, membujuk manusia untuk mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba. 5. Murah, mendorong manusia untuk menyukai musik yang melalaikan. 6. Nasim, menyebarkan pertengkaran di rumah tangga. 7. Lahus, menanamkan kepercayaan kepada benda-benda atau ritual syirik. Para anak setan ini bekerja untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah untuk melindungi diri. Kita dianjurkan memperbanyak zikir, doa, dan ketaatan kepada Allah. Dalam Islam, gerakan tangan yang dilarang dalam Islam biasanya berkaitan dengan adab dan niat di balik perbuatan tersebut. Misalnya, menunjuk seseorang dengan jari telunjuk secara agresif dianggap tidak sopan dan dapat menyinggung perasaan orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbicara dan bertindak dengan penuh kelembutan. Selain itu, gestur menghina, seperti melambaikan tangan dengan maksud merendahkan orang lain, juga tidak dibenarkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu merendahkan orang lain." Yes, Al-Hujurat 11. Gerakan tangan yang mengarah pada perbuatan maksiat, seperti menyuruh atau menunjukkan jalan ke arah yang salah, juga terlarang, karena hal itu termasuk membantu dalam dosa. Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk menggunakan anggota tubuh, termasuk tangan, hanya untuk kebaikan dan amal saleh. Dalam Islam, ada beberapa hewan yang disebutkan akan masuk surga berdasarkan kisah-kisah Al-Quran dan hadis. Salah satu hewan yang terkenal adalah unta Nabi Salih. Dalam kisahnya, unta ini adalah mukjizat dari Allah
untuk kaum Nabi Salih sebagai bukti kenabian. Namun, kaum tersebut membunuh unta itu, sehingga Allah menurunkan azab kepada mereka. Selain itu, ada juga anjing Ashabul Kahfi, yang setia menemani para pemuda beriman yang berlindung di dalam gua. Kesetiaan anjing ini diabadikan dalam surat Al-Kahfi, dan ia menjadi simbol loyalitas serta perlindungan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah Maha Adil, bahkan makhluk yang setia dan menjalankan perintahnya pun mendapat balasan berupa surga. Dalam Islam, Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena kelembutan hati, sifat dermawan, dan kesalahannya. Beliau merupakan khalifah ketiga dalam Islam dan memiliki banyak kontribusi besar. Salah satu keistimewaan utama Utsman adalah perannya dalam mengumpulkan dan menyusun mushaf Al-Quran menjadi satu bentuk yang baku. Selain itu, Utsman dikenal sangat dermawan, seperti ketika ia membeli sumur Rauman dan mewakafkannya untuk umat Islam. Beliau juga membantu membiayai ekspedisi Perang Tabuk dengan menyumbangkan ratusan unta dan emas. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda, tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini, karena amalnya yang luar biasa. Sifatnya yang pemalu dan akhlaknya yang lembut, membuat Utsman sangat dicintai. Bahkan malaikat pun dikatakan malu terhadapnya. Beliau adalah teladan sejati dalam kedermawanan. Dalam Islam, ada beberapa peraturan tak tertulis yang menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Pertama, selalu bersikap jujur dan amanah dalam setiap tindakan. Kejujuran adalah fondasi keimanan dan mencerminkan karakter seorang muslim yang baik. Kedua, menjaga adab dan akhlak, baik dalam berbicara maupun bertindak. Ucapan yang baik, sikap yang sopan, dan menghormati orang lain, termasuk non-muslim, adalah bagian penting dari Islam. Ketiga, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, seperti membantu sesama tanpa pamrih. Keempat, selalu memulai sesuatu dengan mengucap Bismillah dan mensyukuri segala nikmat dengan Alhamdulillah. Kelima, menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Peraturan ini mungkin tidak tertulis secara eksplisit, tetapi merupakan esensi ajaran Islam. Dalam Islam, orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap anak-anak mereka. Salah satu dosa besar yang dapat dilakukan orang tua terhadap anak adalah tidak mendidik mereka dengan benar dalam agama. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Qiyas At-Tahrim 6. Ini menunjukkan kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan, akhlak dan agama yang baik. Jika mereka lalai, anak-anak bisa tumbuh tanpa arah dan jauh dari jalan Allah. Dosa besar lainnya adalah berlaku zalim kepada anak, baik melalui kekerasan fisik, verbal, maupun emosional. Rasulullah mengingatkan agar orang tua bersikap adil kepada semua anaknya, karena ketidakadilan dapat menyebabkan rasa sakit hati, bahkan permusuhan di antara mereka. Dalam Islam, bayangkan jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kita masih akan tetap berbuat baik? Islam mengajarkan bahwa kebaikan bukan hanya tentang hadiah atau hukuman, tetapi tentang makna kemanusiaan. Kita berbuat baik karena cinta kepada Allah yang menciptakan kita dengan sempurna. Kita jujur karena itu mencerminkan siapa kita, bukan sekadar menghindari dosa. Jika surga dan neraka tak ada, nilai kebaikan sejati tetap ada, membantu sesama, memaafkan, dan mencintai tanpa syarat. Karena hidup ini adalah ujian untuk menjadikan kita insan yang lebih baik. Jadi, mari bertanya, siapa diri kita tanpa surga dan neraka sebagai motivasi?